Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Bu, mohon izin Bapak Arif, saya untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua untuk kepastian Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, lagi-lagi bertemu dengan saya Nurin Astin Valida. Jadi sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah memperkenalkan diri ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya perkenalkan lagi, saya Nurin Astin Valida, bisa dipanggil Nurin saja, seperti itu. Saya di sini akan memandu kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu telah hadir di tengah kita semua. Yang terhormat, Bapak Arif Setiawan SE, selaku analis kebijakan ahli muda pada bidang kemitraan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia beserta jajarannya, para narasumber yang telah hadir, dan tentu saja yang kami banggakan para peserta webinar pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar Buka Peluang Pasar Global di Etsy ini. Webinar ini diadakan secara gratis oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan bersifat spesial yang akan membahas mengenai platform Etsy. Bapak Ibu diharapkan dapat memanfaatkan platform internasional untuk dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan pada acara hari ini. Susunan acara webinar hari ini yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan, pemaparan materi Etsy, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke susunan acara yang pertama, mumpung kita masih fresh, belum terlalu capek banget siang-siang gini Bapak Ibu, mari kita mendokumentasikan momen ini, kita foto bersama dahulu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, harap dapat diaktifkan dahulu. Baik, apa sudah aktif semuanya? Oke. Baik, saya pandu di sini Bapak Ibu semuanya bisa memberikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke, saya hitung. Ada berapa slide ya? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Baik, untuk memulai acara, marilah kita simak sambutan dari Bapak Arif Setiawan SE selaku analis kebijakan ahli muda pada bidang kemitraan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kepada Bapak Arif, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Nurin. Izin, mohon apakah suara terdengar? Sudah terdengar, Bapak? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Ibu Tamara selaku Direktur CP Sinergi Tama, Coach Rio Nugraha, dan juga Mbak Clara Jennifer yang akan menyampaikan peluang di pasar global LC sebagai narasumber kita hari ini. Dan juga saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah terpilih sebagai pelaku UKM yang akan didorong untuk masuk pasar untuk onboarding di platform internasional yang sebelumnya mungkin sudah ada beberapa yang sudah masuk di eh, eh, sebelumnya di mana Mbak? Saya lupa tuh Mbak. Di Amazon, Etsy, dan eBay, Bapak. Ya, di Amazon dan kali ini di Etsy.
Saya hanya ingin sampaikan, saya juga nggak terlalu panjang lebar untuk bicara. Saya hanya ingin sampaikan, Bapak Ibu jangan patah semangat ya, harus punya effort yang tinggi karena masuk ke platform internasional ini, masuk ke platform internasional ini sama aja kita mempunyai passive income ya. Jadi kita tanpa usaha, tanpa kerja keras, di akhirnya juga akan nanti dapat pemasukan yang secara online di pasar internasional. Tapi kita butuh effort Bapak Ibu nih. Jangan patah semangat untuk menyiapkan berkas-berkas dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk masuk ke sana. Selanjutnya juga kalau ada masalah-masalah nanti bisa disampaikan kepada Mbak Tamara atau coachnya atau Mas Rio atau Mbak siapa tadi ya, Mbak Clara untuk mengikuti petunjuk-petunjuk agar bisa masuk di pasar Etsy maupun di Amazon. Kalau di Amazon sudah berapa Mbak Nurin? Ini Mbak Nurin, Iya, halo? Bapak. Ya, Kalau di Amazon iya, Bapak. masih proses berapa banyak lagi ya kira-kira? Izin Untuk Pak di saat Amazon, izin jawab di Amazon itu Ya, tiga ya. puluh satu sampai hari ini Pak. Oke, siap. Nah, berarti teman-teman yang belum menyiapkan diri berkas-berkasnya agar segera menyiapkan diri ya, agar bisa segera bergabung di Amazon. Saya ucapkan selamat bergabung untuk mengikuti kelas online untuk masuk di pasar Etsy. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tetap berusaha yang sebaiknya untuk mempersiapkan dirinya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita tidak berpanjang lebar juga, kita akan ke sesi yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Kak Clara Junifer. Kepada Kak Clara, kami persilahkan. Halo semuanya, suara aku jelas nggak ya? Jelas Kak? Oke, nah sebelumnya aku mau bilang happy banget hari ini aku dapat this opportunity buat bisa sharing ilmu dan pengalaman aku ke kalian semua. By the way, aku udah stalking kalian loh, dan aku udah lihat produk-produk kalian. Menurut aku luar biasa banget, kreatif banget, dan aku bangga banget sama kalian. Nah, dari produk kalian banyak sih yang menurut aku memang cocok jualan di Etsy. So, hari ini disclaimer aku bakal sharing ilmu berdasarkan experience aku yang udah aku jalani. Jadi mungkin nggak selamanya sharingnya tuh tentang yang indah-indah aja. Tentang yang susah-susahnya juga nanti akan aku sharing supaya kalian itu tidak mengulangi kesalahan yang sama yang aku lakukan. Dan kalau tips and trick yang memang bagus, yang udah terbukti, biar kalian bisa implementasi supaya bisnis kalian berkembangnya makin cepat. So, tanpa berlama-lama lagi, aku share PPT aku dulu ya. Hmm. Sorry, host, coba di-allow dulu untuk sharing screen aku. Oke. Oke, screen aku udah kelihatan. Sudah terlihat Kak Clara? Oke, nah kita langsung mulai ya presentasinya untuk materi hari ini. Em, Mungkin ada beberapa kalian yang memang udah tahu banget nih Etsy apa, tapi just in case ada yang masih kayak nggak gitu tahu Etsy, aku briefly aja ya ngomong soal Etsy. Nah, Etsy itu basically adalah awalnya tuh dibentuk dari suatu komunitas, dan komunitas ini tuh terdiri dari eh, khusus untuk para pengrajin dan desainer gitu. Nah, lama-lama komunitas ini evolve menjadi tempat jual dan beli produk hasil kerajinan tangan mereka. Nah, em,
Jadi Etsy ini itu kalau bisa dibilang agak berbeda ya sama Amazon, eBay, dan kalau misalnya kayak di Indonesia itu ada Tokopedia dan Shopee. Nah, kalau misalnya kayak orang-orang di Indonesia kebanyakan kalau mau beli barang apapun itu gitu kan, even mau bayar tagihan listrik pun mereka kayak langsung tuh oke ke Tokopedia gitu. Jadi kayak sejuta umat. Nah, kalau di US dan negara maju yang sejuta umat tuh kayak Amazon gitu. Jadi marketnya gede banget di situ. Nah, kalau Etsy itu coba deh tanya random people, belum tentu semua orang tahu Etsy itu apa. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang belanja ke Etsy. Nah, basically orang-orang seperti apa sih? Sorry, ini kok nggak bisa? Oke, orang-orang yang tertarik dengan barang-barang handmade gitu. Jadi memang orang-orang yang menghargai hasil karya barang yang bukan diproduksi secara massal atau pabrikan. Nah, mereka biasa nyarinya ke Etsy. Kalau misalnya mereka mau nyari barang-barang yang pabrikan, yang branded, itu biasa mereka udah langsungnya ke Amazon aja atau eBay gitu. Nah, kemudian barang-barang vintage. Barang-barang vintage ini adalah barang yang usianya tuh udah lebih dari 20 tahun. Jadi nggak yang kayak misalnya gadget baru dipakai setahun, itu belum termasuk barang vintage ya, gitu. Nah, kemudian adalah barang custom. Kalau kita perhatikan di Etsy, itu nggak semua nih barang-barang yang dijual di Etsy itu barang handmade. Ada kayak kaos-kaos, tumbler, notebook, plakat-plakat, itu kan bukan barang handmade, tapi bisa jual di Etsy karena itu termasuk ke barang yang bisa di custom gitu. Contoh kalau misalnya kalian ada yang usahanya print on demand, nah itu juga cocok untuk jualan di Etsy. So basically memang Etsy ini adalah market yang sangat spesifik. Nah, karena dia spesifik, dia itu akan menguntungkan untuk memang para seller yang produknya tepat dijual di Etsy. Gitu. Jadi memang tidak perlu dipaksakan, oh, semua orang harus berjualan di semua marketplace. Pilih secara bijak apa yang cocok untuk produk dan untuk target marketnya kalian masing-masing. Oke, next aku mau ngomongin soal kelebihan Etsy dan ini dari perspektif sudut pandang pengalaman aku. Yang pertama itu dari sisi harga. Nah, kalau misalnya kalian jualan barang yang memang pabrikan, itu kadang tuh gampang banget untuk customer untuk ngecek harga. Kayak misalnya deh, harga HP Samsung Galaxy. Kalian kan nggak bisa yang kayak asal ngecap-ngecap harga kan. Harganya tuh udah pakem lah, ada harga pasarannya. Tapi kalau jualan barang-barang di Etsy yang sifatnya kayak barang seni itu kan sangat susah ya buat dijustify. Ada lukisan yang harganya miliaran dan laku, ada yang mau beli lukisan harga miliaran, tapi ada juga lukisan yang mungkin ratusan ribu gitu. Kalau ditanya bahan untuk ngecatnya apa sih? Sama-sama mungkin catnya pun sama, tapi yang mempengaruhi adalah cara si penjual atau si artis ini represent produknya mereka dan justify harga produknya mereka. Jadi untuk kalian-kalian yang usahanya lebih ke bidang seni, ini cocok banget di Etsy karena kalian bisa lebih apa ya, nggak begitu perang-perangan harga lah karena karya seni itu sifatnya unik. Nah, kemudian adalah ekspektasi dari customer. Karena kita ini jualnya barang handmade dan orang-orang yang ke Etsy itu mereka tahu kalau mereka mau mencari barang handmade yang dijual oleh individual bukan company gede. Jadi mereka tuh kalau dari pengalaman aku, customer di Etsy tuh jauh lebih lenient, lebih nggak berekspektasi tinggi lah. Kayak contoh misalnya kalian beli gadgetnya ada baret sedikit aja, kalian pasti udah mau tuker gitu kan, udah mau ganti gadget. Karena dikira barang bekas. Tapi kalau barang handmade, selama kita bisa benar-benar berkomunikasi sama customer, bilang, oke, barang ini beneran barang handmade, jadi mereka tuh akan lebih ada batas toleransi lah untuk kayak ketidaksempurnaan dari produknya kalian. Justru itulah yang menciri khaskan kalau barang kalian tuh beneran barang handmade. Nah, yang kedua adalah leniency dari waktu pengiriman barang. Nah, mungkin
Kalau di Amazon, aku nggak tahu ya, dari Coach Rio mungkin ada bisa jelaskan leniency dari waktu pengiriman barang. Let's say misalnya barang ini hari ini di-purchase sama customer, mungkin dalam waktu berapa lama itu sudah harus dikirim. Nah, kalau di Etsy dari pengalaman aku sering lewat batas waktu pengiriman, dan itu tuh kayak akunku masih aman aja, nggak disuspend gara-gara yang kayak telat ngirim barang, dan customernya pun juga nggak yang kayak, oh karena aku telat ngirim, aku mau batalin, mau minta refund. Itu lebih nggak kayak gitu sih. Jadi lebih apa ya, lebih forgiving lah customernya gitu. Buat kalian yang mungkin usahanya handmade, kalian pasti tahu lah, meskipun kalian pakai tukang, namanya kayak drama-drama produksi itu pasti ada aja gitu. So, kalau di Etsy itu lebih forgiving, lebih cocok buat kita yang memang barangnya nggak ada stok, yang made to order, atau custom made khusus untuk customer gitu. Nah, sekarang ini mungkin bagian yang paling dipertanyakan nih, fee-nya Etsy. Nah, zaman dulu waktu aku mulai Etsy itu free. Jadi kita bikin aja account, terus ya udah gratis gitu. Tapi sekarang si Etsy ini ada yang namanya setup fee. Setup fee ini 15 US dollar, dan ini harga sebelum pajak ya. Jadi ya kalau di rupiah ini ya mungkin sekitar hampir 400.000 gitulah, ditambah lagi pajaknya. Nah, itu setup fee ini adalah bayarnya 1 kali aja untuk seumur hidup, dan ini tidak bisa di-refund gitu. Jadi kalaupun kalian nggak batal, nggak jadi jualan di Etsy, ini udah nggak bisa di-refund lagi gitu. Nah, ini ada tabel selain dari on top of 15 dolar dari setup fee ini juga ada listing. Nah, listing ini apa sih? Setiap kali kalian upload produk itu kalian dikenakan 0,2 US dollar atau 20 sen. Dan ini seperti di sini bilang berlaku selama 4 bulan. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah kalau misalnya dalam waktu 4 bulan ini kalian ada penjualan, berarti kan otomatis kalau ada penjualan, stoknya akan berkurang 1 dong. Terus karena kalian tetap mau jualan lagi, nanti kan akan ada restock gitu. Nah, setiap kali penjualan dan kalian restock, itu dikenakan lagi 0,2 dolar lagi gitu. Jadi saran aku pada saat kalian nentuin harga jual, ditambahkan 0,2 dolar ini ke harga jual kalian, biar nggak sampai boncos. Nah, yang kedua kita bahas soal Etsy transaction fee. Dulu itu cuma 5%, tapi sekarang udah naik jadi 6,5%. Nah, ini kalian perlu perhatiin lagi. 6,5% ini bukan dari harga jual kalian aja, tapi adalah harga jual kalian ditambah sama pengiriman. Baru dikurangin 6,5% sama Etsy gitu. So, banyak seller yang kayak ujung-ujungnya kok jualan di Etsy tapi malah boncos ya. Karena mereka lupa kalau si 6,5% ini tuh sebenarnya bukan cuma barang mereka, tapi ongkos kirim yang sebenarnya kita nggak cuan apa-apapun, yang kita harus setorkan ke perusahaan pengiriman barang, itu pun di-charge lagi 6,5%. Jadi harus hati-hati banget nih saat nentuin harga jual. Nah, kemudian yang berikutnya ada Etsy Payment Processing Fee. Nah, jadi kalau misalnya kita jualan di Etsy, kita itu nerima barang, kan kita butuh nerima uangnya ya, cair ke rekening kita. Nah, kita itu menggunakan Etsy Payment namanya. Jadi, si Etsy Payment ini juga nanti akan charge lagi 3% dari each sales. Berarti each sales tuh kalau misalnya jumlah nominal keseluruhan sale. Itu di-charge lagi 3%, ditambah lagi 25 cents. Jadi ini kalian harus tambahin 3% ini lagi pada saat kalian nentuin harga jual gitu. Jadi jangan cuman oh ya udah namain 6,5%. Ini juga nanti. Dan on top of that ya, aku mau nambahin ya. Kurs konversi, karena kan kalian jualnya mungkin dalam bentuk dolar, dalam bentuk euro, dalam bentuk GBP gitu. Tergantung customer kalian ada di mana. Nanti kalian kan akan konversi ke rupiah untuk masuk ke rekening kalian kan. Nah, itu nanti akan kena konversi lagi. Jadi, kalau kalian ke Google, kalian cari kurs USD IDR hari ini.
Misalnya let's say 15.700 tadi aku cek. Jangan kalian pikir kurs yang akan kalian terima itu segitu. Biasanya akan jauh-jauh di bawah itu, bahkan bisa selisih sampai ratusan poin. Pokoknya suka-suka Etsy deh, dia mau kursnya berapa. Kita nggak bisa, kita nggak ada wewenang buat menentukan. So, menurut aku pada saat kalian menentukan harga jual, jangan kali atau jangan bagi sama kursnya Google. Tapi kalian lakukan pembulatan kedua ke bawah. Misalnya di Google 15.700, hampir 16.000 dong. Jangan kalian bulatin ke 16.000. Jangan kalian bulatin ke 15.700 juga. Bulatinlah ke 15.000. Jadi kayak whatever happen, kurs kan naik juga, bisa naik bisa turun ya. Jadi lebih bagus pembulatan ke bawah baginya, biar kalian bisa maintain profit margin kalian gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan soal VETC ini nanti pas tanya jawab aja kali ya, bisa ditanyakan lagi gitu. Nah, tambahan lagi nih, selain dari VETC yang ada di halaman ini, itu juga ada yang namanya Etsy Ads. Etsy Ads ini dibagi menjadi offsite ads dan Etsy Ads. Nah, biasa kalau Etsy Ads ini nggak terlalu recommended ya, karena sistemnya itu kayak gini. Misalnya kalian setting budget harian, misalnya sehari $10. Ya udah, berarti dari $10 itu Etsy akan running ads kalian. Nah, yang unik menurutku adalah offsite ads. Offsite ads ini menurut aku bisa dipertimbangkan, especially kalian seller-seller baru. Jadi si Etsy ini akan mempromosikan listing kalian ke berbagai platform, which is kalian nggak perlu tahu, semuanya diatur deh sama Etsy ya, entah itu produk mana yang dipromoin, entah di platform mana, pokoknya kalian terima beres, dan itu tidak di-charge, unless barangnya laku, terjual, Etsy akan ngambil another 15% dari penjualan kalian. Jadi setelah semua fee yang ada di sini, itu diambil 15% lagi untuk biaya offsite ads gitu. So, kesimpulannya nih dari semua fee yang begitu banyak, kalian kalau misalnya mau jualan di Etsy, jualah produk yang marginnya gede. Minimal 100% lah dari modal produknya kalian. Karena kalau nggak kayak gitu, takutnya bisa boncos malahan. Gitu. Nah, next. Metode pengiriman. Ini juga aku dapat bisikan dari Coach Rio, kalau banyak dari kalian yang benar-benar kayak concern nih soal metode pengiriman dari Indonesia ke customer di belahan bumi lainnya lah gitu, dari Etsy. Nah, banyak sih kayak perusahaan pengiriman yang available di Indonesia. Cuman dari pengalaman aku yang lancar, terpercaya, dan dari bertahun-tahun aku pakai, nggak pernah satupun ada paketku yang hilang. Itu adalah Pos Indonesia. Back to basic, literally memang aset negara kita sendiri, Pos Indonesia ini. Dan menurut aku, servisnya luar biasa bagus. Nah, produk pengiriman di Pos Indonesia itu cukup banyak. Yang aku sarankan itu adalah EMS International dan DHL Express. Jadi kalau misalnya kalian dengar orang ngirim barang pakai DHL, itu sebenarnya bukan kita kucuk-kucuk datang ke DHL flagship store-nya langsung. Karena itu harganya bakal mahal banget. Nggak masuk di hitungan kita. Nah, tapi kita datang ke Pos Indonesia, entah bagaimana mereka ada kerjasama, jadi si tarif DHL ini menjadi cukup terjangkau. Padahal sebenarnya lama pengiriman, keamanan, nomor resi, itu semuanya sama. Kayak kita ngirim langsung ke DHL. Nah, oke, sekarang kan ada dua opsi ya. Ada EMS, ada DHL. Kapan kita pakai EMS, kapan kita pakai DHL? Kita pakai EMS kalau kita ngirim paket ke negara-negara di European Union atau di Eropa. Negara apa aja? Banyak. Kayak misalnya Jerman, Belanda, Austria, dan lain-lain lah. Semua negara yang ada di Eropa, Uni Eropa. Nah, kenapa pakainya EMS ketimbang
DHL, sebenarnya EMS sama DHL, kalau kalian lihat di tabel perbandingan kantor pos Indonesia, itu lama pengirimannya sama, sekitar ya 5 hari sampai seminggu gitu. Nah, kenapa di negara Eropa ini aku bilang pakai EMS? Ingat ya, EMS, jangan sampai pakai DHL. Karena pengalaman aku, kalau aku kirim pakai DHL, itu setiap kali pasti customer aku yang nerima barang itu akan di-charge biaya pajak impor yang luar biasa gede. Sampai mereka kayak ada suatu waktu kayak lebih mahal dari barang yang mereka beli gitu. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena DHL ini memang terkenal sebagai pengiriman yang paling premium. Jadi dari sisi bea cukai negara tujuan juga merasa kayak kalau barang yang dikirim pakai DHL itu pasti nilainya mahal, makanya mau rela bayar pengiriman DHL gitu. So kalau EMS ini dia lebih ke kerjasama sama kantor pos lokal negara tersebut, sehingga bea cukai itu lebih nggak terlalu aing dan ketat banget lah sama paket-paket tersebut gitu. Dan juga ada beberapa tips and trick sih, gimana supaya si pembeli ini jangan sampai dikenakan pajak impor yang berlebihan. Karena at the end, kalau misalnya si pembeli ini kena pajak impor yang mahal dan mereka nggak mau bayar, yang rugi tuh kita. Mereka bakal minta refund, karena kan paketnya mereka nggak bisa terima gitu. Jadi kita sebagai seller memang bukan tanggung jawab kita sih ngurusin pajak, tapi demi kita jangan sampai rugi, kita juga harus aware tentang ini. Nah, ini nanti di slide belakangan aku bakal jelasin caranya, tips and triknya lebih rinci. Oke, kapan kita pakai DHL? Itu untuk paket yang dikirim ke USA. Nah, kalau bea cukai USA itu jauh lebih nggak reseh. Jadi selama kita berada di bawah threshold, which is thresholdnya cukup tinggi juga, itu selama ini nggak pernah sih ada customer aku yang disuruh bayar pajak. Oh ya, tadi aku mau nambahin ya, kalau EMS ke negara Eropa itu tarifnya lebih murah daripada DHL ke negara Eropa. Tapi kalau kalian ngirim ke USA atau Amerika, itu tarifnya jauh lebih murah kalau kalian pakai DHL gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kita ngirim paket ke luar negeri? Karena salah-salah dikit, kita bakal rugi gitu. Sebenarnya ngirim paket ke luar negeri itu bukan tanpa resiko, ada juga resikonya gitu. Yang pertama, kita harus memperhatikan peraturan di negara tujuan. Especially aku lihat beberapa dari kalian itu ada yang jualannya makanan. Jadi kalian mesti benar-benar aware nih, apakah jenis makanan yang kalian jual, packagingnya kalian itu sudah inline sama peraturan di negara tujuan. Karena kalau enggak, paket kalian bisa di-reject. Jadi akhirnya kalian udah capek ngirim barang, udah bayar ongkir, dan ingat ya, ongkir ini tidak bisa di-refund. Meskipun barangnya gagal ngirim, ongkir kalian tetap harus bayar gitu. Nah, yang kedua adalah keamanan, kemasan, dan packing. Ini adalah kesalahan ya yang aku lakukan awal-awal aku bisnis ekspor. Kan barangku itu barang kerajinan tangan ya, kayak dari kayu gitu. Nah, karena packingku yang kurang aman, sampai di situ ada yang patah, ada yang sompel. Nah, kayak gitu-gitu tuh apa yang terjadi? Cuma ada dua pilihan kita sebagai seller. Satu, kita kirim ulang, bikin ulang barang yang baru, kirim lagi. Atau kita refund, full refund ke customer. Rugi dong gitu kan. Jadi, jangan sampai. Nah, dari pengalaman pribadi aku, kalau kalian mau aman, itu kirimlah pakai kardus yang double wall. Jangan single wall. Single wall itu udah pasti dipastikan hancur gitu. Unless kalian barangnya yang mungkin garment, baju, tas, atau kalaupun tas kulit pun bisa kemungkinan kelipat gitu kalau kalian cuma pakainya single wall doang. Jadi kalau aku sih aku custom. Jangan kirim yang kayak misalnya pakai kardus Indomie bekas yang ada di rumah. Itu gimana ya? Kayak satu udah gampang hancur, dua juga perasaan kalian nih sebagai customer kalau terima pakai kardus bekasan gitu kayak gimana gitu kan. Pasti kayak merasa gila, kita udah spend duit
ratusan dolar beli barang handmade yang katanya eksklusif, tapi datangnya pakai kardus bekas. Jadi jangan kayak gitu ya gitu. Nah, yang kedua adalah peraturan pengiriman di Indonesia, especially kalian kalau jual barang dari kerajinan berbahan kayu yang mungkin masih kelihatan kayunya belum terlalu belum terlalu diproses banget. Nah, itu kalian harus konsultasikan sama petugas pos apakah ini butuh dokumen yang namanya fee legal gitu. Jadi memang setiap barang ada peraturannya masing-masing, termasuk mungkin barang-barang yang liquid, barang-barang hasil bumi, itu semua harus ditanyakan dulu. Jangan sampai kita udah bayar ongkir, barang udah jalan, ke reject, akhirnya kita yang rugi sendiri. Gitu. Nah, ini nih tips paling penting, selalu under value invoice. Contoh, barang yang aku jual biasa tuh harganya $300-400 up. Tapi aku nggak pernah nulis harga 300-400 di invoice. Jadi tiap kali kalian ngirim, ini aku ngomongin invoice pengiriman ya. Kalau misalnya invoice online kalian ke customer lewat platform sih itu nggak masalah, nggak pengaruh. Tapi pada saat kalian bawa barang kalian ke kantor pos, itu nanti ada form invoice yang harus diisi. Berupa ini barangnya apa sih, terus harga barangnya berapa gitu. Nah, memang sih kita sebagai seller tuh harusnya jujur ya, tapi ini bukan saat dimana kalian harus jujur guys. Ini di saat dimana kalian harus be smart buat jangan sampai menyusahkan customer kalian gitu. Jadi let's say misalnya barangku $300-400 gitu ya, aku nulis paling cuman $20-30 gitu harganya. Jadi tapi tergantung nih ya, kalau misalnya paket kalian gede segede TV gitu, terus kalian cuma $20, ya pastilah orang nggak percaya gitu. Jadi coba kalian cari mixture yang kayak sesuai dengan gedenya paket kalian, harganya nggak terlalu tinggi tapi masih masuk akal. Karena kalau terlalu nggak masuk akal, misalnya paketnya segini, terus kalian bilang $5, itu nggak mungkin gitu kan, kayak nanti malah akhirnya akan dicurigai dan justru akan penalti sama bea cukai di negara tersebut gitu. Nah, yang next adalah mark pengiriman sebagai hadiah. Jadi misalnya aku kan jualan karya seni handcraft dari kayu. Nah, aku tulisnya kayak handicraft misalnya, terus dalam kurung aku tulis gift. Jadi kalau gift otomatis si bea cukai itu nggak yang kayak rese minta-mintain invoice atau bukti pembelian sama customer kita, karena ini kan gift dari temen gitu, so mereka juga nggak spend duit buat beli anyway gitu. Nah, next adalah deskripsi barang, jangan mencerminkan barang kalian tuh bernilai tinggi. Nah, mungkin kalau di website kalian kan kalian pasti kayak mau yang deskripsi yang terbaik lah ya. Misalnya kalau jualan kayak ukiran kayu dinding, kalian bisa bilang luxury wall panel, bla 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 gitu kan. Nah, kalau pas kalian ngirim, jangan pakai kata luxury, jangan pakai kata artisan atau apa-apa yang berbau-bau mahal. Pokoknya tulis aja handicraft. Udah, that's it. Tuh. Atau handicraft dalam kurung wall decoration dalam kurung gift gitu. Pokoknya yang seambigu ya, jangan terlalu ambigu sampai nanti ditanya-tanya, tapi juga jangan ada kata-kata yang bikin oke ini barang mahal gitu. Jangan pakai kata limited edition, antique, vintage, luxury, bla bla gitu. Nah, next. Tadi kita udah ngomongin keuntungan jualan di Etsy. Sekarang kita ngomongin resiko. Karena menurut aku nggak terlalu fair kalau aku cuma ngomong yang indah-indahnya aja. Pada resiko ini sebenarnya juga cukup besar, bisa mengguncang hidup kalian. Karena ini juga udah kejadian di hidup aku sebelumnya. Nah, suspend. Pasti kalian kayak udah nggak asing lah ya dengar kata suspend gitu. Baik kalian mau jualan di Etsy lah, Amazon, eBay, kata suspend ini tuh kayak nggak jauh-jauh lah gitu dari hidup kalian. Nah,
aku nggak tahu ya, mungkin kalian di antara kalian di sini ada yang udah pernah bikin Etsy dan ke-suspend juga, terus galau pengen reactivate account-nya kayak gimana. Tapi memang suspend ini adalah ya kayak bencana alam yang tidak bisa terlalu kita kontrol. Nah, tapi akibat dari suspend ini yang aku mesti ngasih tahu ke kalian. Jadi yang pertama, uang kalian itu akan ditahan 180 hari. Dan ini minimal. Oke? Oke, mungkin kalian sekarang baru mulai ya jualan di Etsy. Mungkin kalau misalnya kalian punya omset hanya ratusan dolar, dan ya udah gitu, uang ditahan 180 hari, hidup kalian nggak akan impact. Nah, tapi let's say misalnya omset kalian tuh udah ratusan juta sampai miliaran, dan itu ditahan di Etsy. Kalian bisa bayangin nggak apa implikasinya ke hidup kalian? Nah, ini pun waktu itu udah kejadian di aku ya, kayak omset aku udah lumayan dan si Etsy ini adalah mata pencarian utama aku, income utama aku gitu. Suatu hari terkenalah suspend. Bayangin ya, aku tuh waktu itu udah ada kayak cicilan KPR rumah dan lain-lainnya. Bayangin gitu kan, gimana sih mau bayar next bulan-bulan depannya mau bayar cicilan sementara satu-satunya pintu pencarian aku tuh udah ketutup gitu loh. Dan aku nggak tahu itu suspend itu entah sampai kapan. Nah, jadi ini yang harus kalian benar-benar perhatikan. Jangan, maksudnya gini, bisnis itu jangka panjang sih. Jadi kalian nggak bisa yang kayak hanya berpikir enak-enaknya aja, tapi kalian nggak consider resiko ke depannya seperti apa. Nah, nanti di slide berikutnya aku kasih tahu strategi apa yang aku lakukan supaya ya amit-amit kalau jangan disuspend, kalian jangan ikutan bangkrut gitu kan. Nah, next itu adalah pastinya tidak bisa berjualan lagi. Oh, on top of that, let's say kalian punya karyawan gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba toko Etsy kalian sebagai pencarian utama ke suspend, gimana kalian mau gaji karyawan juga gitu. Jadi memang mesti dipikirkan banget. Nah, selain itu, di Etsy itu banyak scammer. Ini kejadian di aku beberapa minggu lalu. Jadi, mungkin menurut aku harus spend time ya buat cerita ini, karena supaya kalian jangan sampai ketipu juga. Jadi, suatu hari ini, kucuk-kucuk, di hari yang super indah, tiba-tiba aku dapat message masuk, Tinung, private message dari Etsy. Jadi, kalau Etsy itu kan ada kayak inbox-nya ya, di mana customer bisa message kita gitu. Nah, tiba-tiba masuklah Tinung message dari Etsy. Legit banget, kayak bener-bener fotonya itu foto Etsy support, terus nama akunnya juga akun Etsy support gitu. Dan dia kayak ngomong, basically, aku ada tunggakan dan segera bayar tunggakan, kalau enggak akun aku akan disuspend. Nah, sebagai seller-seller yang sudah luka batin dan trauma dengan kata suspend, otomatis tuh aku langsung kayak oke, langsung klik linknya, langsung cepat-cepat bayar dong, masukin kartu kredit lah apa segala macem gitu. Dan ternyata itu tuh scam. Kalau kita masukin nomor kartu kredit itu nanti kartu kreditnya bakal dibobol gitu loh. Dan itu kejadian di aku. Jadi kalian juga hati-hati jangan mengulangi kepanikan yang sama kayak aku. Nah, next. Ini adalah penyebab kenapa si akun Etsy kalian tuh bisa disuspend. Jadi buat kalian yang baru mau memulai perjalanan kalian di Etsy, perhatikan ini supaya ya meminimalisir lah ya kemungkinan akun kalian disuspend. Nah, yang pertama, kalian menjual barang-barang terlarang. Ya, kalau barang-barang terlarang kayak misalnya narkoba, miras, rokok, itu ya udah biasa. Tapi di Etsy, barang-barang terlarang itu juga mencakup misalnya nih, kalian jualan desain, kaos, atau apapun itu, tapi ada berkaitan dengan unsur provokasi atau mungkin seperti menjatuhkan kelompok tertentu, misalnya rasisme atau apa, itu juga termasuk barang terlarang. Nah, yang kedua adalah dispute atau case dari customer. Nah, jadi sama sih kayak Amazon, di Ads itu juga customer itu berhak untuk mengajukan dispute. Kalau misalnya mereka tidak puas dengan pembelian mereka mau refund, mereka bisa opsi untuk dispute. Nah, nanti kalau pada saat mereka dispute, kita sebagai seller, kita tuh harus, kalau bisa ya,
kalian harus bisa menang dispute itu. Karena kalau kalian, let's say kalian punya 5 dispute, 5-5-nya kalian kalah. Nah, itu tuh si Etsy bakal ngerasa, wah, berarti memang ini seller nggak bener nih, gitu. Jadi curiganya ke kita. Nah, makanya, especially kalian yang jualan barang-barang custom, kalau bisa, sebelum pengiriman, kalian selalu foto barang kalian sebagai bukti. Bilang kalau kalian tuh beneran loh ngirim barang yang sesuai requirement dari customer. Kalau aku gitu sih, kayak semua pengiriman aku fotoin, biar aku ada bukti aku ngirim barang apa. Jadi kalau customernya berniat jahat, aku bisa sodorin bukti. Dan 80% aku tuh biasa menang kalau dispute ngelawan customer di Etsy ataupun di PayPal. Tuh. Nah, next adalah gagal debit dari kartu pembayaran. Nah, ini tuh paling banyak nih kejadian di student-student aku. Jadi, kadang ada orang yang kayak baru bikin akun Etsy, belum upload produk sama sekali. Tiba-tiba udah ke-suspend. Dari mana gitu kan? Pelanggaran dari mana? Karena belum upload produk, mana bisa ngelakuin pelanggaran. Tapi bisa aja di-suspend. Gara-gara kartu mereka, nomor kartu mereka yang mereka masukin, itu nggak bisa didebit sama Etsy. Gitu. Jadi, nggak semua bank-bank lokal di Indonesia itu kartunya bisa dilakukan transaksi ke luar negeri atau di website luar negeri. Karena website Etsy ini tetap dianggap website luar negeri dari bank-bank lokal di Indonesia. So, kalian mesti hati-hati banget. Jadi, saran aku, kecuali kalian punya kartu kredit yang bank internasional kayak Citibank yang sekarang udah berubah menjadi UOB, bank-bank internasional seperti itu ya mungkin aman aja. Tapi kalau misalnya kalian bank lokal, aku saranin kalian sebelum apply Etsy, telepon dulu bank kalian, konfirmasi dulu apakah kartu yang kalian punya itu bisa dilakukan transaksi internasional. Kalau misalnya dia bilang belum bisa, bilang tolong dibuka aksesnya karena kalian butuh untuk transaksi internasional. Setelah di make sure, baru deh kalian pakai kartu itu untuk apply Etsy. Nah, skenario kedua, kalau kalian pakai virtual credit card. Sekarang banyak kan orang-orang yang pakai virtual credit card. Pastikan kalian punya dana itu cukup di dalam. Kalau bisa lebihin deh 2 kali lipat. Kenapa? Karena kadang kita transaksi misalnya kayak tadi $15 setup fee, itu kan belum pajak. Setelah pajak masih ada conversion rate lagi. Conversion rate belum tentu sama kayak Google, pasti biasanya lebih tinggi. Makanya pastikan dananya itu berlebih-lebih supaya tidak gagal debit. Karena kalau sekali gagal debit, ya udahlah, wassalam, bye-bye. Pasti kalian bakal disuspend gitu. Nah, berikutnya adalah tidak memverifikasi bank. Jadi setelah kalian upload listing dan ada penjualan, biasanya si Etsy ini akan minta kalian buat masukkan nomor rekening. Fungsinya apa sih? Buat mencairkan dananya kalian. Tapi dia butuh verifikasi dulu. Nah, kadang kita tuh lupa cek email. Dia biasa tuh ada reminder, kirim ke email kita, terus dia biasa ada bilang, jangan lewat dari tanggal sekian. Nah, kalau kita nggak ngecek, biasa lewat, ya udah, itu juga bye-bye, kena suspend, gitu. Dan verifikasi bank ini sangat tricky ya. Kadang kan akan disuruh masukkan kode bank, segala macam, nomor rekening. Nah, aku saranin ke kalian, daripada kalian tebak-tebak buah manggis dan salah masukin kode, yang aku lakukan waktu itu adalah sambil ngisi form itu, aku telepon ke bank aku. Terus jadi aku bilang, oke, ini kebutuhannya minta kode ini, minta kode ini. Jadi biarin si orang bank itu yang dikte kita, karena setiap bank itu kan beda-beda. Gitu. Kayak gitu sih, biar aman. Nah, next adalah tidak memverifikasi identitas. Jadi, untuk berjualan di Etsy, kalian masih butuh either SIM, KTP, paspor untuk verifikasi identitas kalian. Jadi, oke, mungkin beberapa kalian itu ada akun yang terasosiasi dengan akun yang pernah tersuspend. Jadi kalau kalian dulu pernah punya Etsy dan udah disuspend, jangan lagi pakai verifikasi identitas yang udah kalian pernah pakai, apalagi nomor rekening. Jadi misalnya udah kesuspend nih ya, terus kalian pakai nama identitas
keluarga kalian yang lain, misalnya pakai adik. Ya udah, berarti verifikasi bank nomor rekening untuk pencairan dana itu juga punyanya adik. Jangan verifikasi identitas adik, tapi giliran nyairin duit ke rekening pribadi kalian. Nah, itu kena lagi gitu. Dan terasosiasi dengan akun yang disuspend itu nggak cuman verifikasi bank dan identitas aja, tapi device yang kalian gunakan. Misalnya kalian laptop, iPad, HP, udah pernah dipakai ke akun Etsy yang disuspend sebelumnya. Kalau kalian benar-benar mau bikin akun baru, belilah device baru, pakai device baru. Lebih dari itu, termasuk jaringan WiFi kalian. WiFi yang dulu kalian udah pernah pakai, itu nggak boleh dipakai lagi. Belilah kayak kartu SIM card. Kartu SIM card baru ditethering ke device yang baru. Itu sih satu-satunya cara gitu. Next adalah pelanggaran hak cipta. Nah, hak cipta inilah yang paling banyak terjadi. Bagi kita seller baru, kadang suka kok, udahlah males berpikir, copycat aja desain-desain orang, copycat aja product description, even title produk, kita maunya copy paste. Nah, itu nggak boleh, karena bisa kena suspend juga. Kayak misalnya contoh kalian jualan t-shirt, terus pakai kayak misalnya Marvel, Disney, gitu-gitu. Nah, itu juga bisa dilaporkan. Nah, next adalah error pada algoritma Etsy. Jadi meskipun semua ini sudah kalian usahakan, tetap aja ada hal yang tidak bisa kalian kontrol, yaitu error pada algoritma Etsy. Dan ini aku nggak ngarang, karena ini kejadian di students aku banyak. Jadi kayak nggak ngelakuin kesalahan, pembayaran lancar, satu hari yang cerah, disuspend aja. Nah, tapi untung biasanya kalau error pada algoritma Etsy ini, kalau kalian beruntung, pas kalian email Etsy, itu nanti akan dibales kayak permintaan maaf gitulah, karena error dari algoritma mereka, dan akun kalian dikembalikan lagi. Dan ini udah kejadian sih di beberapa students aku, gitu. Next adalah siapa saja bisa mereport listing kita. Ini yang bahaya ya, menurut aku. Ini kaitannya sama poin pelanggaran hak cipta. Jadi let's say ya, misalnya kompetitor kamu nggak seneng nih sama kamu ya. Dia bisa ke listing kamu, nge-report aja, bilang kamu ngelanggar hak cipta dia. Nah, yang mirisnya, Etsy ini tuh biasa memproses laporan pelanggaran hak cipta ini secara otomatis. Jadi bukan benar-benar ada tim yang lihat bener nggak sih ini pelanggarannya gitu. Jadi itu sih yang menurut aku dua hal ini agak susah buat kita kontrol gitu. Nah, yang berikutnya strategi nih. Jadi tadi kan ada kalau jualan di Etsy ada bagusnya, ada resikonya. Nah, strateginya gimana nih biar menggunakan Etsy supaya tetap menguntungkan kita sebagai seller, bukan malah merugikan. Yang pertama, let's say misalnya kalian punya perusahaan atau brand ya, ini kalian nih. Kalian itu harus punya aset kalian sendiri. Aset yang benar-benar milik kalian. Kalau misalnya kalian tokonya online gitu kan, berarti kalian ya harus punya website kalian sendiri. Inilah aset kalian yang benar-benar real. Website kalian, trademark brand kalian. Itu nanti suatu hari, pada saat kalian udah mau pensiun, udah nggak mau ngerjain ini, bisnis kalian tuh bisa kalian jual. Dan itu ada harganya. Kalau kalian memang punya aset gitu. Nah, gimana sih cara ngembangin aset-aset yang kalian punya ini? Itu adalah banyak toolsnya. Yang pertama kita bisa Nah, dari sosial media. Kita punya sosial media, kita direct traffic untuk memperkenalkan website dan brandnya kita. Yang kedua itu ada marketplace. Nah, kemudian yang ketiga itu ada affiliate. Dan ada juga PR news. Jadi misalnya kalian masuk majalah, kalian masuk TV, nah itu adalah bagian dari PR news
yang nanti semuanya didirect ke brand atau website kalian gitu. Nah, yang celakanya, oke, jadi si Etsy ini posisinya tuh ada di sini ya. Waduh, ini ketutup. Oke. Nah, Etsy itu harusnya ada di sini, di marketplace, either itu Etsy, Amazon, atau eBay, mereka ada di sini dan mereka hanya sebuah tools. Kita menjadikan Etsy itu sebagai salah satu marketing tools kita untuk ngegedein offset kita sendiri. Karena nggak bisa dipungkiri, misalnya kamu beli barang di Shopee, contoh ya nih ya, yang erat sama kehidupan kita sehari-hari deh, Shopee. Misalnya kamu beli baju, terus teman kamu lihat, ih lucu banget bajunya, beli di mana gitu. Kayak kamu pasti jawabnya yang kayak, oh beli di Shopee atau beli di toko oren gitu. Jarang banget kan kamu bakal bilang kayak, oh aku beli di toko ini, nama toko di Etsy, di Shopee. Kadang kita aja kayak nggak ngeh kita beli dari toko apa, brand apa di Shopee. Kita taunya, oh yaudah aku beli dari Shopee gitu kan. Nah itu, jadi jangan sampai kita itu kerja rodi, kerja romusa, dijajah sama marketplace ini. Justru marketplace ini yang harus kita gunakan untuk bekerja keras untuk menaikkan brandnya atau asetnya kita gitu. Nah, yang celakanya, which is yang aku dulu alami, aku taruh Etsy itu di posisi ini. Jadi ini company-ku, aset utama aku itu adalah Etsy, toko Etsy aku gitu. Aku fokus kayak misalnya sosial media aku arahin ke Etsy. Affiliate aku, sorry, waktu itu kalau pakai Etsy kita nggak bisa pakai affiliate. PR news arahin ke toko Etsy. Yang brandnya maju, yang asetnya berkembang itu adalah Etsy. Padahal kita kerja setengah mati gitu loh. Kita direct trafficnya ke Etsy, tapi pada saat Etsy merasa kita udah nggak fit, ya udah kita tinggal di suspend dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ibaratnya kalau di marketplace itu kita menggarap di ladang orang. Kapanpun si pemilik lahan ini mau mengusir kita nggak punya hak karena itu bukan lahannya kita. Jadi setelah aku jelasin gini bukan berarti aku bilang kayak aduh jangan jualan di Etsy, jangan jualan di marketplace. No, justru ini adalah opportunity yang bagus. Menurut aku Etsy itu adalah suatu platform di mana kita satu bisa marketing dan menjangkau target market kita yang luas di Etsy sebagai, dan menurut aku dengan biaya yang cukup murah ya, karena kalau kita pasang ads sendiri itu kan mahal ya gitu. Kalau ini kan cuma bayar $15, terus listing cuma bayar $0,2, itu sangat terjangkau menurut aku dan bagus untuk dipakai. Nah, yang kedua adalah untuk A/B testing produk. Jadi kadang kita punya produk, kita punya kemampuan produksi, tapi kadang kita tuh masih bingung kayak produk ini cocoknya buat target market yang mana ya. Nah, di Etsy itu ya hanya bermodalkan kita upload foto, kita bisa tahu, oke, produk ini laku, kita fokuskan. Produk ini nggak laku, ya udah kita hentikan gitu. Jadi lebih ke manfaatkan Etsy sebagai media untuk trial and error dan juga media advertising dengan harga murah. So basically itu pemaparan aku hari ini. Kita mungkin boleh ke tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Clara atas paparannya. Sangat luar biasa sekali. Lengkap. Di sini tadi sempat membahas pengenalan Etsy, juga sempat memperkenalkan juga kelebihan dan kekurangan di Etsy, dan juga yang terakhir tadi ada strategi menggunakan Etsy. Baik, mungkin langsung saja kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kak Clara, saya buka untuk sesi pertanyaan. Oke, di sini Bapak Ibu bisa raise hand dulu. Saya buka beberapa pertanyaan dulu. Oke. Yang pertama sudah ada nih. Wah, ada Bu Novita dari Namaste 21. Boleh disilakan Bu Novita. Ya, selamat sore. Udah seneng sekali akhirnya bisa punya kelas Etsy. Selamat sore, Coach. Sore. Saya ada banyak pertanyaan, tetapi salah satu yang mungkin sangat krusial ya, tadi beberapa mungkin sudah disinggung. Sebenarnya saya sudah berhasil buka akun di Etsy itu sudah dari sejak pandemik. Berarti kan sudah lama ya.
tapi mungkin karena nggak diseriusin, pegang ini itu, ya biasa sebagai pemula yang memang CEO, chief of everything, jadi sehingga ini nggak fokus. Nah, mendengarkan paparan yang sangat insightful banget, saya pribadi semakin menjadi lebih termotivasi. Kita kayaknya memang bisa makan ya dari Etsy ini kalau memang serius. Jadi jangan gegabah megang sana sini, tapi akhirnya nggak fokus. Nah, saya benar-benar pengen serius nih. Pertanyaan saya sebagai anggap saya pemula, meskipun akunnya sudah 2-3 tahun lebih, eh, sebagai pemula yang upload produk, itu bagaimana tips and trick yang Coach alami dulu, pasti ingat banget ya dulu tuh gimana supaya kami itu muncul ke permukaan. Tadi kan sempat disinggung soal ads ya, offsite ads. Nah, itu ya meskipun tinggi ya, udah 6,5%, 3%, tambah lagi 15% out of sale gitu ya. Tapi it's okay lah, anggap kita bakar uang. Apakah cukup dengan si offset ads tadi, atau adakah cara yang lain yang apa mungkin produknya harus diganti-ganti setiap hari upload? Karena sempat juga saya pernah baca seperti itu, tiap hari atau continuously secara rutin upload sesuatu atau ganti fotonya. Jadi kelihatan sepertinya akun itu bekerja gitu loh, moving, hidup gitu. Atau apakah ada cara yang lain? Kemudian yang kedua, tadi kan paparan terakhir tentang website. Nah, kalau dihitung-hitung pasti harga kita di Etsy itu akan berbeda dengan harga di tempat lain-lain, di galeri kita, kemudian di website juga, itu pasti lain ya, karena kan ada banyak biaya tambahan di Etsy. Nah, bagaimana cara yang bijak supaya ya pasti around the world itu juga lebih pintar dari kita. Ketika mereka dengar toko kita, dia pasti kepo untuk cari ke yang lain dan ketemu lagi kita. Loh, kok dia jualnya segini sama saya di Etsy, sementara di sini cuman segini gitu kan. Namanya customer kan nggak semua juga mau tahu gitu dengan tetek banyaknya harga yang kita tambahkan. Nah, sebaiknya gimana? Apakah di website sebaiknya nggak usah pasang harga atau bagaimana gitu? Mungkin itu dulu kali. Oke, aku jawab dari yang pertama ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang dari kayak gimana sih biar si listing kita ini naik ke atas dan berkenaan sama offsite ads dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bagian dari technical. Tapi sebenarnya in order barang kita ini, toko kita ini bisa rame, bisa maju, itu sebenarnya lebih dalam lagi daripada itu. Karena kalau technical, semua orang juga bisa ngelakuin teorinya gitu kan. Kayak, oh harus gonta-ganti ini, harus masukin SEO produk, harus apa. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa di copy paste sama semua orang gitu kan. Tapi goes beyond that, itu sebenarnya adalah di produk kita sendiri. Value apa yang kita tawarkan ke customer. Kayak mungkin aku boleh tahu ibunya jualan apa? Ethnic eco bag, jadi tas handmade yang mengangkat budaya Bali. Oke, nah kalau misalnya ibu ke Etsy, ada ketik eco bag, ethnic eco bag, keluar nggak banyak? Etnik ada, eco bag ada. Jadi kata yang saya susun itu muncul meskipun tidak selengkap apa yang saya buat gitu, tapi ada part-partnya ada. Oke, nah berarti dengan kata lain, etnik yang jualan etnik eco bag itu bukan cuma ibu, ada banyak dari seluruh dunia gitu kan. Nah, sekarang coba kita main play role gitu. Ibu memposisikan diri ibu sebagai penjual. Pembeli. Hari ini ibu pengen beli etnik eco bag gitu kan. Terus klik. Begitu banyak seller yang muncul ke permukaan. Bagaimana decision making proses ya, yang karena kita manusia pasti setiap kita mau beli barang kita tuh akan menimbang-nimbang di otak kita kayak oke, dengan harga segini aku dapat barang ini, value-nya ini gitu kan. Nah, tugas kita sebagai seller, kita harus pahami itu sehingga kita itu bisa menyajikan, oke, kita memang sama, kita jual etnik eco bag, tapi apa kelebihan kita ketimbang
seller lain gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, caranya gimana sih supaya kita bisa kasih value lebih? Ini cara yang aku lakukan sendiri. Aku belusukan. Jadi misalnya aku cari etnik eco bag, toko apa yang muncul di paling atas, karena biasa toko yang muncul di paling atas itu adalah toko yang paling rame, yang penjualannya bagus. Makanya dinaikin di paling atas sama si Etsy. Aku masukin, aku belusukan, aku klik kira-kira barang dia mana sih yang paling serupa tapi tak sama nih sama barang aku gitu. Terus aku baca reviewnya. Dari review itu, kalau kita baca satu-satu, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan dia. Kalau pas si customer muji-muji, berarti ibu tahu kalau oke, ini adalah kualitas yang diinginkan oleh customer. Tapi pada saat ketemu review yang negatif, nanti dia pasti bilang, harusnya tuh begini, begini, begini nih, masa begini, begini. Nah, itu tahu, langsung ada dapat insight yang berharga. Ternyata customer itu kalau dalam nyari eco bag, dia maunya ada kualitas ini nih yang belum ditawarkan oleh kompetitor gitu. Nah, jadi itu nanti semuanya dikumpulkan insight-nya, diimplementasikan ke produk dan juga diimplementasikan ke title. Jadi misalnya eco bag, kemudian dari kualitas-kualitas yang dicari sama customer itu dimasukkan ke title itu. Karena most likely customer itu kalau misalnya dia nyari, misalnya ethnic eco bag, tapi mungkin ethnic eco bag yang ada di pasaran sekarang tuh ada suatu kualitas. Jadi nanti dia bakal bisa nyari ethnic eco bag yang apa, kualitasnya apa, jadi keyword itu. Nah, itu adalah cara yang menurut aku sangat smart, di mana pada saat kita punya, jadi gini, ada keyword short tail keyword, ada long tail keyword. Short tail keyword itu mungkin yang ibu tadi ngomong, ethnic eco bag, itu pendek. Tapi ada juga long tail keyword yang lebih spesifik. Jadi misalnya ethnic eco bag apa-apa-apa, spesifik kualitas atau fungsinya atau kegunaannya itu. Nah, jadi pada saat orang masukin long tail keyword itu, besar kemungkinan punya ibu bakal naik ke paling atas. Meskipun tokonya baru aktif lagi atau meskipun tokonya baru gitu. Jadi kita harus nyari celahnya itu loh. Supaya kita memisahkan diri kita dari saingan kita yang lain. Karena kalau misalnya kita hanya menjual barang yang exactly the same sama kompetitor, dan apalagi yang bisa kita, maksudnya value yang kita bisa tawarkan selain kita nanti akhirnya ujung-ujungnya hanya perang harga terus sama kompetitor. Dan makin lama margin kita turunin harga, kompetitor pasti react. Mereka akan turunin harga juga. Turunin harga itu akhirnya kalian semua boncos gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Mungkin ada Sorry, Coach. Untuk rumusannya, kalau di title itu kan dia 140 karakter ya. Nah, kalau yang di lokal punya kan tuh ada tuh rumusnya. Yang pertama nanti brandnya dulu, terus nama ininya, terus keterangannya, sifatnya, colornya, bentuknya, ukurannya, melengkapi yang sekian karakter. Nah, kalau di Etsy ada nggak kira-kira di awal itu apa, di tengahnya apa, atau berapa karakter pertama dia supaya ngangkat, atau just randomly? No, gini, tidak randomly, tapi setiap produk itu unik. Jadi kalau menurut aku, kalau kamu pakai rumus yang one size fits all, akhirnya tidak maksimal. Karena dari setiap produk itu kayak aku bilang tadi, kalau kamu baca di review-review customer, kamu bakal tahu apa yang dipentingkan sama customer dalam membeli produk itu. Kalau misalnya, let's say kalau misalnya orang beli, misalnya orang vegan, dia beli nyari tas, dia pasti keywordnya vegan friendly bag atau animal cruelty free bag. Itu adalah keyword yang penting bagi diri dia. Jadi tergantung, makanya aku bilang kamu harus tahu dulu target market kamu siapa. Karena nggak semua orang tuh mau beli ethnic eco bag gitu. Selera orang beda-beda. Ada orang yang bilang, nggak peduli mau etnik mau eko, aku maunya yang mahal, maunya yang branded, yang kulit, yang kulit ular apa segala macam. Jadi harus define dulu siapa yang mau beli produk ini. Produk ini diciptakan buat siapa. Habis itu kita pelajarin
eh, apa value yang penting di hidup mereka, apa yang value yang mereka penting pada saat nyari barang tas ini gitu. Dan itu dijadikan keyword utama. Jadi jangan ikut sembarangan ikut rumus-rumus, tapi sebenarnya rumus itu tuh nggak terlalu penting buat target market kita, bukan yang mereka cari gitu loh. Dan gimana sih pertanyaannya? Oke, jadi gimana sih caranya bisa tahu ini ya, apa yang penting, kualitas value apa yang penting yang bisa kita jadikan sebagai keyword utama dari title itu hanya bisa dilakukan dengan satu hal, belusukan. Belusukan ke kompetitor, belusukan ke komunitas orang-orang pecinta eco bag, bacain forum satu-satu, itu sih yang bisa dilakukan gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama jelas ya? Yep. Oke, nah yang kedua apa ya? Sorry tadi. Soal harga, Coach. Jadi kan kalau di Etsy ya udah jelas kita harganya itu Oh, oke, luar oke. biasa ya. Oke, aku ingat. Nah, untuk gini, justru harga di website kita itu harus dipasang. Jangan nggak masang harga di website. Karena tadi aku bilang, tadi kan di slide aku nunjukin. Etsy ini kita menggarap ladang orang. Kapanpun yang punya ladang mau ngambil ladang balik, kita diusir, nggak dapat kompensasi apa-apa. Padahal hidup kita harus berlangsung, kita punya karyawan, kita harus gaji karyawan segala macam kan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah pricing strategi kita di website itu lebih murah, benar. Dan orang juga harus bisa belanja di website kita. Dan satu hal yang aku lakukan adalah waktu aku ngirim paket, aku masukin voucher diskon. Nah, voucher diskon ini hanya bisa dipakai kalau mereka transaksi di websitenya aku. Kalau di Etsy nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu trik yang secara halus mendirect customer ke websitenya kita. Meskipun nggak apa-apa, meskipun dia kenal kita dari Etsy, awalnya dia beli produk kita dari Etsy, tapi kita harap pembelian dia berikutnya itu dia sudah ke websitenya kita. Jadi kalau misalnya amit-amit besok toko Etsy kita disuspend, nggak apa-apa sih, customer udah tahu kemana mencari produk kita gitu. Oke, Coach. Thank you. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Clara dan juga Bu Novita cukup menjawab ya Bu. Oke, kita ke Bu Ayu nih, ada dari Strawberry Patch. Disilakan Bu Ayu. Selamat sore Clara. Terima Sore. kasih waktunya. Ya, saya ada yang dari dijelaskan tadi jelas buat saya, tapi saya ada yang mau saya tanyakan dan ini juga mungkin mewakili ada beberapa teman yang tadi di chat juga bertanya. Yang pertama, yang pertanyaan saya adalah kalau kita listing nih ya, saya lihat ini, saya sudah pernah, tapi waktu itu masih tahun 2009, jadi sekarang saya mulai membuka lagi dengan base yang di Indonesia. Cuman kan aturan sudah banyak beda nih. Kalau setelah listing, let's say saya punya satu produk dengan varian, kan mereka di situ memperbolehkan kita pakai varian warna. Terus ternyata varian misalkan merah, kuning, hijau, biru. Kemudian yang merah itu laku, kita warna merah itu kita ganti dengan oranye, spesial itu kita tinggal menambahkan foto karena masuk ke varian. Itu apakah mereka selama itu masih dalam bulan free listingnya kan 4 bulan lah ya. Apakah mereka akan menghitung itu sebagai listing baru karena kita memasukkan foto baru, atau kita masih tetap akan ikut free listing yang itu tadi, yang 4 bulan tadi? Itu pertanyaan pertama. Oke, kalau aku langsung jawab aja ya, supaya aku nggak Langsung lupa. aja, biar nggak lupa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya, setahu aku nih, kalau misalnya dia masih dalam satu listing, hanya menambah varian saja, itu nggak terhitung. Oke. Tapi kalau nambah varian, nambah stok, Ya, berarti otomatis lah. kehitung. Karena Nah, nambah stok. otomatis kalau kita nambah varian, kalau kita kasih varian kan stoknya, kalau nggak nambah kan buat apa toh? Ya pasti kalau nambah varian kan otomatis kita nambah stok. Let's say tadi merah, kuning, hijau, biru, masing-masing 1 ada 4. Merahnya laku, saya tambahkan dengan untuk produk jenis yang sama, saya tambahkan oranye, stoknya menjadi nambah 1. Artinya kan dari 3 balik ke 4 lagi, misal seperti itu. Jadi dia dianggap sebagai listing baru. Listing baru untuk satu produk ini, pengalaman dari Clara, apakah dia akan ikut gini? Jadi
di listing yang tadi sudah dicas dalam 4 bulan, let's say itu baru jalan 2 bulan, jadi kita kena double listing untuk produk itu, or else. Oke, Gimana? yang aku tahu setiap kali kita jual produk Heeh, kurang satu, laku heeh. satu. Nah, berarti kan kita relisting lagi kan? Ya, Nambah tambah balik bukan lagi kan? relisting karena kan kita produknya, nah itu istilahnya. Jadi kalau kita menambahkan produk baru dengan kategori yang sama di dalam item yang sama, cuma tadi nambah varian, itu mereka sekarang menganggapnya relisting lagi. Nah, jujur boleh nggak aku mungkin nanti aku cari tahu dulu, Nggak terus nanti apa-apa. aku infoin Boleh kali ya. banget, boleh banget. Karena dulu tidak begitu. Karena kalau pengalaman yang dulu, ketika kita menambahkan, sama kayak kita jualan di dalam negeri, Tokopedia, Shopee, kita kan nggak kena namanya listing fee ya. Oke, boleh ya Clara kalau kamu ada informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga Ya, saya ada pertanyaan ke mengenai moderatornya aku. eh, mengenai shipping. Tadi ada teman-teman juga kayaknya dari MNN Pearls atau Bu Reni ya mengenai info shipping. Saya juga punya pertanyaan yang sama. Karena shipping itu kan ada fix di situ kan. Kita nih, kalau menurut kamu nih kita masukin fix ini gimana nih? Kalau kita nggak kayak tadi pertanyaannya nggak tahu kan siapa yang mau beli dari negara mana? Gimana menurut Clara? Kita masukinnya apa tuh shipping? Oke, jadi gini, strategi aku ini juga menyangkut sebenarnya strategi supaya barang kita laku juga gitu. Jadi shipping dari Indonesia ke luar negeri, tahu sendiri lah ya, mahal. Setengah kilo ke US aja udah 400 ribuan, Ya, ya kan? ya. Nah, strategi aku nggak pernah memisahkan harga shipping sama harga produk. Jadi, Oke. Kamu bobot masukin. shipping aku masukin ke produk. Jadi kesannya produk kita tuh mahal. Coba deh kalau misalnya ibu jadi customer, ibu beli produk harga 200 ribu, shippingnya 400 ribu, mau nggak beli? Pasti Oke. kayak, Ya. males banget, nggak worth it, mendingan aku beli di lokal aja deh, gitu nggak sih? Sekarang nih, ya sorry aku potong. Let's say itu, aku tahu tadi udah ngecek ke US memang 400 ribu tuh setengah kilo kan. Kalau dia segitu, kita masukkan ke dalam harga produk, otomatis produk kita nggak kompetitif. Karena karena 400 ribu itu it's like what, $25 kan? Nah, produk saya harganya let's say di bawah 20. Kemudian produk saya jadi $45. Habis karena di sana competitiveness dengan produk yang sama itu rata-rata harganya $30. Ada nggak tips dan trik begitu untuk menyiasati shipping yang segitu? Karena kan ada free shipping. Tadi saya udah mau pakai free shipping. Ketika saya mau pakai free shipping, aku udah pakai cara Clara, aku masukin itu ke ini. Tapi costnya jadi harga barangnya tuh jadi sekitar $60. Kan nggak masuk akal kan? Nah, jadi gimana? Kalau misalnya fix itu gimana? Boleh ya di-share? Oke. Jadi gini, kita tidak bisa kontrol shipping karena bukan kita yang menentukan harga shipping. Tapi ada satu hal yang variabel yang bisa kita kontrol, yaitu produk kita. Jadi makanya aku bilang jangan jual produk yang bisa dibandingkan apple to apple sama punya kompetitor. Misalnya kompetitor punya produk yang sama, kita offer produk yang sama, tapi kita punya value yang lebih. Entah itu mungkin punya kita bisa di custom, punya kita bisa ditambahin ini itu, punya function dan feature yang lebih, bahan yang lebih bagus atau apa. Harus kayak gitu sih, karena kalau mau jualan di Etsy atau marketplace manapun, kita nawarin barang yang sama kompetitor, itu hidup kita sengsara gitu. Nggak ada endingnya. Oke, ya. Oke. Fair enough. Ya, jadi nanti berarti mendingan dimasukin ke situ ya. Oke. Satu lagi, terakhir Mbak Nurin. Kamu di Etsy tokomu namanya apa? Kalau memang toko aku tuh aku nggak reveal ya. Oh, oke. Kan tadi kan katanya kan produkmu yang ke Etsy kan yang apa tadi ya, art something like is quite expensive. Jadi pengen tahu juga. Tapi biar aku kita memang belajar. mungkin bisa reveal kayak jenisnya. Jadi kalau aku jualan tuh mainan dan memang itu kerajinan mainan lokal dari kayu gitu. Oke. Oke. Terima kasih moderator. Thank you Clara. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya, semoga cukup menjawab. Nanti untuk pertanyaan yang pertama yang belum sempat terjawab bisa diinformasikan nanti di grup. Oke, baik. Untuk selanjutnya Kak Clara, ini tadi ada dari Bapak Rizvanda dari Daun Agel. Saya kena suspend tapi sudah teratasi. Mungkin nggak ya kalau misal Bapak Rizvanda ini sharing gitu di sini?
untuk permasalahannya apa dan cara teratasinya itu seperti apa, mungkin bisa di sharing-sharing bersama gitu di sini. Kepada Bapak Arisfanda. Ya sebentar. Oke, iya Bapak. Bapak Arisfanda untuk suaranya masih belum terdengar. Ya boleh. Oke. Jadi untuk kasus saya itu dia seperti yang coach tadi bilang saat memasukkan payment ya, payment billing. Nah, itu kan saya pakai Bank BNI. Setelah mengisi itu langsung disuspend oleh pihak Etsy. Nah, cara mengatasinya kalau saya itu langsung email aja pihak Etsy-nya itu. Jadi dari respon dari Etsy juga itu cepet kok. Jadi nggak perlu menunggu lama, nggak sampai sehari kadang. Jadi tinggal mengikuti Q&A-nya aja dari Etsy, tinggal isi data-data, selesai. Akunnya nanti bakal di-unsuspend. Gitu aja sebenarnya. Oke, baik. Mungkin dari Kak Clara ada yang mau disampaikan lagi terkait dari case yang dihadapi oleh Bapak Risvanda, mungkin bisa diinformasikan juga kepada yang lain. Jadi saran aku untuk menghindari kena suspend hanya karena masukin bank account, maksudku Pak Risvanda ini kayaknya karmanya baik banget ya dan beruntung banget bisa dibal. Karena aku punya student seratusan dan memang Etsy itu terkenal tidak membalas, bahkan kayak ini dibalas sehari sebelum gitu kan. Jadi memang Bapak beruntung banget sih, gila. Tapi maksudku untuk yang lain gini kan, jangan maksudnya jadi anggap remeh. Ayo udah masukin nanti toh bisa dibalas Etsy cepet. Itu very rare case sih menurut aku. Jadi kayak yang aku bilang kita mencegah lebih baik. Jadi pas mau ngisi bank account, teleponlah ke banknya kalian. Di situ ada disuruh ngisi, ada minta nomor kode apa, langsung telepon, langsung didiktein, langsung kalian isi. Itu jadi supaya kalian jangan coba bermain-main sama suspend ini gitu. Karena nggak semua orang seberuntung Pak Risvanda gitu. Nah iya, tambahan lagi biasanya setelah kena suspend itu bakal ada scam dari teman-teman saya itu. Nah tiba-tiba itu ada pihak dia mengaku dari Etsy, padahal ya bukan. Jadi teman-teman jangan percaya aja ya. Uangnya bakal kesedot nanti. Dari pihak Etsy juga memberitahukan kok di webnya kalau Etsy sendiri itu dia ada labelnya kalau ngasih pesan ke kita. Ya, gitu aja sih. Terima kasih. Kasih. Baik, terima kasih Bapak Risvanda atas share pengalamannya ketika terkena suspend di Etsy. Oke, Kak Clara, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Mita dari Craft to Deco. Apa saja tips dan trik untuk ads, Coach? Bisa ditanggapi, Kak Clara? Oke, mungkin aku pengen mengklarifikasi untuk ads ini itu ads yang apa? Maksudnya ads di Etsy kah? Dan kan di Etsy juga ada jadi dua ya, offsite ads sama Etsy ads. Oke, dari Ibu Yang di Mita. Etsy, yang di Etsy, Coach. Sorry? Untuk Etsy ads-nya. Oh, oke. Untuk Etsy ads ya yang kayak kita setel budget harian itu ya. Iya. Terus Oke. kalau yang offset ads itu emang dari mana, Coach? Bukan disediain dari Etsy. Oke. Offsite ads itu disediakan dari Etsy. Nah, jadi kalau aku pribadi, aku saranin ibu, kalaupun mau ads, pakailah offsite ads. Karena offsite ads itu ibu aman, nggak perlu bayar sampai ada penjualan gitu. Jadi once ada penjualan, baru deh dari jumlah pembayaran customer itu dikenakan 15%.
Jadi ibunya siap-siap aja, kayak misalnya pas nentuin harga jual jangan lupa nambahin 15%, biar pas ibu pakai offsite ads itu nggak boncos mendadak gitu. Nah, kalau misalnya menjawab pertanyaan yang ads, jujur kalau aku nih, maksudnya sebagai coach yang peduli sama ibu, aku tidak menyarankan ibu pakai ads karena algoritma ads tuh nggak bagus juga. Em, Kalau ibu ada join forum Etsy juga, orang pada bilang kayak gila, kalau Etsy ads tuh boncos banget gitu. Jadi mendingan pakai offsite ads aja. Toh juga sama at the end of the day sama-sama dipromoin gitu. Cuman yang satu kita harus bayar. Kalau memang nggak ada penjualan ya udah berarti uangnya lenyap gitu. Jadi nggak disaranin sih Etsy ads. Dan Etsy ads juga gini, kalau misalnya kita iklan di Facebook, Google, itu ada banyak pengaturannya, ada banyak segmentasi. Nah, kalau Etsy ads itu nggak terlalu banyak pengaturan, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak power yang kita punya untuk menentukan performance iklan kita, gitu. Oke, tapi ini di Etsy, di websitenya kenapa pilihannya di marketing cuma ada Etsy Ads ya, Coach? Untuk Eh, offset di mana? Mungkin Ibu boleh share dashboardnya? Ini difotoin aja ya. Boleh. Oh, oke. Mana nih? Oh, belum ya? Oh ya Bu, mungkin aku mau nambahin ya, kayak biasanya semua seller itu sudah automatically enroll ke Etsy Offsite Ads, tapi ada beberapa seller punya punya apa? Dikasih wewenang sama Etsy untuk bisa nggak pakai offsite ads. Tapi berarti kalau misalnya di ibu nggak ada opsi buat offsite ads, berarti most of the time tuh ibu memang udah ke enroll ke offsite ads-nya gitu. Itu munculnya setiap kita upload produk di ini yang offsite ads itu ya, Coach, atau di mana? Karena saya sendiri juga di aplikasi sellernya hanya muncul Etsy Ads. Oke, nah berarti ibu ini semua itu udah terenroll ke offsite ads. Karena memang kinerja dari offsite ads kita nggak bisa ngelihat. Pokoknya tahu-tahu kalau misalnya ada sales dari offsite ads, itu kita kena potong aja 15% gitu. Nggak semua seller dikasih benefit Etsy buat, oh nggak, kita mau matiin offsite ads tuh nggak bisa. Tapi Etsy ads ini bisa dipilih gitu. Maksudnya itu sudah otomatis gitu ya, kalau kita pasang listing, Etsy akan mempromosikan Benar, produk kita, nanti setelah laku baru dipotong. benar. Oke, Dan oke. kita tidak bisa pilih ya barang mana yang mau dipromosiin, barang mana yang enggak. Pokoknya udah diatur sama Etsy gitu. Dan nggak bisa ngecek juga. Nggak bisa ngecek. Kecuali kalau ads ada dashboardnya, kalau offsite ads nggak ada dashboardnya. Oke, oke. Jadi memang siap-siap aja semua barang udah ditambahin 15% just in case. Oke, Coach, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mita dan juga Kak Clara. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kirana Cipta Lestari, Ibu Meta. Gimana cara cek scammer or not? Gimana cara cek scammer or not ke Etsy-nya? Oke, jadi scammer sekarang itu kan pinter-pinter banget ya. Jadi mereka kalau inbox kita, mereka tuh pakai logonya Etsy. Terus namanya juga ditulis Etsy support atau Etsy apa gitu, kayak yang aku kena kemarin tuh. Jadi mungkin
balik lagi ke sini sih. Kalau misalnya dia yang kayak suruh klik link atau minta uang, itu jangan. Karena biasanya Etsy itu kalau ngingetin pembayaran, misalnya kita punya payment due itu ada di dashboard kita, bagian bawah itu ada finance. Klik di situ, kalau misalnya kita ada tagihan, bayarnya langsung dari dashboard itu gitu. Jadi biasa nggak mungkin tiba-tiba Etsy ngemail kasih link apa gitu tuh pasti scam. Jadi segala bentuk payment dilakukan di dashboard aja gitu. Kalau kita memang ada tunggakan atau apa pasti ada reflect di bagian finance-nya. Oke, ini juga dijawab oleh Bapak Riswanda tadi di messengernya sendiri nanti ada pemberitahuan seperti itu kata Bapak Riswanda. Bagaimana Ibu Meta? Apakah ada tanggapan? Oke, sambil menunggu Ibu Meta, oh sudah jelas kata Ibu Meta. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan juga Kak Clara atas sesi kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita tampung beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa ditanyakan saja di grup ya, Coach. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu saya ingatkan sudah di-share tadi oleh rekan kami terkait daftar hadir. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir pada kegiatan webinar kali ini. Terima kasih Kak Clara atas paparannya, sangat luar biasa sekali, cukup menjawab pertanyaan dari para UKM ini. Semoga kita semua dilancarkan, dimudahkan semua urusannya, dan tentu saja cuannya makin besar ya. Amin. Amin. Nanti bisa lah saya di traktir-traktir. Oh enggak ya, enggak ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan ada pengarahan singkat dari Coach Rio Nugraha. Coach Rio di sini sudah hadir juga, Bapak Ibu. Langsung saja kali untuk Coach Rio, disilakan. Selamat sore semuanya. Thank you buat Coach Clara juga untuk penjelasannya. Tadi benar-benar daging banget dan hampir semua yang dibagikan tadi memang relate banget untuk kita jualan online di marketplace internasional ya. Beberapa hal yang mau saya highlight termasuk yang soal review itu benar banget. Jadi produknya mau dimanapun, mau di Amazon, mau di Etsy, kita memang harus belusukan ke kompetitor kita. Itu satu. Lalu kedua, soal produk yang harus di customize itu benar banget. Jadi itu juga beberapa kali saya bilang di Amazon, jangan terlalu kekeh atau terlalu berpatokan ini produk saya itu seperti ini terus kita paksa jual ke market internasional. Enggak, kita yang harus menyesuaikan produk kita dengan demand atau permintaan atau cari celahnya itu di mana, itu yang kita harus sediakan produknya. Jadi jangan jual produk yang saya bilang produk as it is, apa adanya gitu. Itu aja. Sama satu lagi catatan yang saya mau bagikan buat teman-teman yang mau jualan di Amazon, ada satu hal yang tadi itu nggak bisa dipraktekin di Amazon. Salah satunya itu insert kartu untuk mengarahkan diskon di website kita. Jadi kalau di dalam produk kita, kalau di Amazon ada satu kartu yang mengarahkan untuk pembelian di luar Amazon di website kita atau apapun itu kita bisa kena suspend. Itu aja sih teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh, mumpung masih ada Coach Clara, boleh diketik. Semoga bisa difasilitasi. Lalu buat teman-teman yang kemarin ikutan onboarding di platform internasional, sekali lagi saya mau ingatkan untuk komitmennya untuk bisa onboarding di 2 platform. Jadi hari ini kita sudah fasilitasin sama Mbak Tamara juga untuk teman-teman bisa pelajarin tentang Etsy. Harapan kami besar supaya Bapak Ibu juga nggak menyerah di proses onboard. Memang nggak mudah, tapi kalau Bapak Ibu mengikuti semua arahan, harusnya bisa punya akun di Amazon dan juga di Etsy. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk isi pendaftaran hari ini. Begitu juga
isi progres di Google Sheet di grup ya. Jadi yang sudah onboard di Amazon boleh di checklist. Yang belum juga boleh tetap buka Google Sheet-nya dan ketik di komen progresnya lagi apa sih. Jadi kita tahu lagi kumpulin data bank lah atau benerin paspor atau apapun itu ketik di situ. Thank you, itu aja Mbak kalau dari saya. Sama mungkin satu, tadi ada pertanyaan yang soal penentuan cost shipping itu udah dijawab belum ya tadi ya, Coach Clara? Jadi Udah tadi aku udah ada. ya? Oke, siap. Sorry Coach, saya udah share di ini sih soal yang offsite ads. Tadi kan ada Oh ibu iya, siapa ya saya tanya, udah dan baca. itu termasuk pertanyaan saya juga. Ada di setting ya teman-teman. Coba kalau sudah punya berhasil masuk tokonya, itu ada di setting dan di sana akan muncul offsite ads itu kita mau apakan gitu. Saya sendiri belum baca sih. Tapi Belum punya memang akun, tapi sepertinya nggak itu tahu sih ya. seperti jawaban Coach Clara tadi memang otomatis Bu. Itu kan pilihannya cuman Oh gitu. cuman opt out. Jadi cuman kita mengundurkan diri dari offsite ads-nya. Kalau saya baca sih tadi sekilas memang kayaknya otomatis kalau kita ikutan ads memang udah masuk. Sepertinya kalau saya baca sih. Ya, tapi tadi kan nggak tahu kemana nyarinya. Oh ya. Nah, kalau di fiturnya pergi ke setting, nanti muncul dia. Di sana bisa lihat lebih jauh tentang offsite ads itu. Yang tadinya saya pun nggak tahu. Ya, oke. Thank you, Bu. Sama mungkin masih ada waktu sedikit, saya mau sharing juga soal hak cipta, teman-teman. Jadi hak cipta ini jangan main-main. Saya jualan di Amazon itu dari tahun 2018 dan saya itu sering banget ngomong ke student saya hati-hati dengan hak cipta. Tapi seperti yang tadi Coach Clara bilang soal Disney, soal Star Wars itu saya paham lah. Tapi ternyata saya tahun kemarin tuh tetap kena pelanggaran hak cipta yang namanya utility patents. Jadi hak cipta itu bukan hanya bentuknya logo atau bentuk atau produk, tapi juga bisa dalam bentuk fungsi. Jadi hati-hati, saya jualan satu produk yang memang bisa dibilang apa ya, unik gitu. Jadi untuk pegang tumbler di tas travel gitu. Dan ternyata saya nggak tahu, saya sebelumnya udah search paten, tapi saya nggak terlalu mendalam. Ternyata ada patennya dan saya kena soal hak cipta ini saya sampai loss itu sampai 300 juta teman-teman. Jadi 100 juta biaya lawyer, 200 juta untuk settlement fee untuk biaya damai sama pemilik paten. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau mau launching produk apapun, di search dulu patennya, jangan sampai melanggar hak cipta. Itu aja sih. Onboard Amazon kapan ya registrasinya, Kak? Itu gimana, Mbak Dorin? Oke, baik, Ibu Rien, terkait Amazon, untuk pelaksanaan onboarding sendiri itu sudah berlangsung, Bapak Ibu. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa webinar ini dilaksanakan dan diadakan spesial dari Kemenkop UKM kepada Bapak Ibu yang ingin go internasional atau go global di platform Etsy. Jadi kita di sini mengadakan webinar ini untuk Bapak Ibu yang akan onboard di Etsy. Untuk onboard platform-platform lainnya sebelumnya untuk Amazon sendiri itu sudah terlaksana seperti itu, Bapak Ibu. Nanti juga Bapak Ibu jika berminat untuk onboarding di Etsy, nanti bisa mengisi
form absensi nantinya juga akan diarahkan ke grup seperti itu. Untuk materi dan lain-lain nanti akan di-share di grup Bapak Ibu, record untuk hari ini dan materi akan di-share. Kalau Mbak waktu pertama onboarding yang waktu briefing sebelum offline itu kan ada rekaman ya Mbak soal persyaratan dokumen Amazon itu mungkin bisa di-share juga buat teman-teman yang hari ini. Jadi mereka punya bayangan oh untuk daftar Amazon tuh butuhnya apa aja mungkin bisa jadi membantu gitu. Oke, baik Coach. Nanti akan saya share juga. Oke, di sini ada Ibu Novita Raisin. Iya, karena waktunya masih ada nih. Coach Clara masih ada nggak ya? Ada satu pertanyaan lagi soal spam atau scammer. Ada dong. Coach mau tanya nih, saya beberapa kali ada dapat inbox. Gini, pertanyaannya gimana kita mendeteksi kalau itu tuh scammer gitu? Nanti mereka tuh pakai foto itu kayaknya ngeyakinin banget gitu. Ada yang fotonya memang profesional banget, sudah orang tua, senior, yang kita nggak akan nyangka kalau itu tuh kriminal gitu. Tapi saya sampai sekarang masih sulit gitu untuk membedakan. Rata-rata mereka itu akan seperti bersimpatik gitu ya. Oh, tokomu baru ya. Saya rencana mau buka toko. Ada cabang, disebutkan negaranya apa. Kamu bisa nggak bikin dalam jumlah kuantiti besar gitu. Terus ketika saya ingin jawab, boleh nggak lewat email katanya. Ya, kita dengan hati tulus dong, beretika, saya kasih email. Kemudian lanjut kali minta 5.000 pieces, etc. Tapi akhirnya saya pikir, aduh ini mungkin nggak bener nih, ya udah nggak saya terusin gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gimana? Mereka bener apa enggak sih? Dan bagaimana caranya kita memverifikasi ini tuh bener customer atau enggak gitu? Oke, itu bisa jadi bener customer, bisa jadi scam. Jadi gini, tahap pertama pindah ke email itu udah bener banget gitu. Karena kita kalau misalnya belanja dalam kuantiti gede, kita nggak mau dia belanja lewat platform, apalagi Etsy gitu kan. Nah, berikutnya adalah minta company profile. Tanya, kamu udah ada company-nya belum? Boleh nggak minta company profile? Atau alamat website. Alamat website aja deh yang paling gampang gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah, it's fine. Mungkin dia baru memulai kan, belum ada website apa, nggak apa-apa. Atau mungkin dia toko offline juga nggak apa-apa. Jadi gini, sistemnya nanti setelah udah order, misalnya let's say dia mau beli 5.000 pieces. Nah, nanti kita main di term pembayaran saja. Jangan mau kalau termnya bayar pakai platform Etsy atau jangan mau pakai kartu kredit. Karena bank-bank di luar itu selalu memihak ke customer. Let's say dia order 5.000 pieces, memang dia udah bayar ke kita. Tapi kalau dia tiba-tiba dispute, telepon banknya bilang ini bukan transaksi yang dilakukan, atau bilang barangnya bermasalah apa, kan celaka gitu. 5.000 pieces bukannya kecil gitu kan. Jadi kita langsung bilang kita minta bank transfer. Either dia mau transfernya pas PO mungkin bilang 20% DP, kemudian bilang nanti pas kita produksi, kita fotoin progres produksinya, habis itu bayar lagi berapa persen. Intinya sebelum barang itu dikirim, harus sudah lunas, dan itu via bank transfer. Gitu. Jangan mau pakai platform atau kartu kredit. Itu aja sih. Kalau misalnya dia mau, ya namanya customer mau order sama kita, ya udah kita ladenin aja. Tapi nanti kita bakal tahu dia benar-benar mau beli atau enggak pada saat paymentnya. Gitu. Oke, berarti dilayanin aja ya, Coach. Saya berpikir kalau ada transaksi di luar aplikasi Etsy itu nanti ke-suspend lagi atau ke-detect lagi melakukan itu. Nah, harus hati-hati. Jadi misalnya si customer yang minta email, oh ya udah kita kasih email. Tapi kita nggak boleh yang bilang, oke, kita transaksinya di luar Etsy ya. Ngomong di message-nya Etsy itu jangan. Tapi kalau kita ngomongnya by email, Etsy nggak bisa di. Oke. Oke, Coach, terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya.
Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.